Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Isnaini Faiza Fitri. NIM saya 23142013B. Saya dari kelas IF 6TP Universitas Bina Dharma. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Data Warehouse dan Mining dengan judul Transformasi Data Menjadi Keputusan Bisnis Cerdas. Sebelum membahas aplikasi, mari kita lihat kondisi saat ini di banyak perusahaan warehouse. Pertama, pencatatan masih manual yang rentan kesalahan. Kedua, kesulitan mengidentifikasi pola pembelian pelanggan yang tersembunyi. Ketiga, keputusan tata letak gudang yang berdasarkan insting bukan data. Aplikasi ini hadir untuk mengatasi masalah tersebut dengan pertama, otomatisasi aliran data secara real-time. Kedua, algoritma cerdas untuk memeta segmen pelanggan secara presisi. Ketiga, rekomendasi tata letak rak dan strategis building yang digerakkan oleh Matrix. Tujuan akhirnya itu adalah membangun visabilitas menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas gudang. Berikut adalah arsitektur sistem yang saya bangun. Sistem ini menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman utama dengan Streamlit untuk membangun antarmuka yang interaktif. Untuk machine learning, saya menggunakan library Stickler dengan algoritma K-means clustering. Visualisasi interaktif menggunakan Plotly dan Matplotlib yang memungkinkan grafik 3D yang bisa diputar. Data processing menggunakan Pandas dan NumPy untuk mengelola 20 data pelanggan dari tugas sebelumnya. Ada 3 faktor utama yang menggunakan sistem ini. Admin untuk mengelola data, manajer gudang untuk analisis segmentasi, dan tim marketing untuk rekomendasikan dan laporan. Dan ini adalah diagram alurnya. Pengguna, interface layer, processing, database. Mesin segmentasi K-means and elbow method. Inti dari aplikasi ini adalah mesin segmentasi berbasis K-means clustering. Tujuan bagian algoritma K-means adalah algoritma unsupervised learning yang mengelompokkan data ke dalam cluster berdasarkan kemiripan karakteristik. Langkah-langkahnya itu standarisasi data, inisiatif seroid, iterasi hingga convergent mapping ke segmen. Untuk menentukan nilai K optimal, saya menggunakan elbow method dan silhouette score. Dari uji coba K sama dengan 2 sampai K sama dengan 5, nilai K3 memberikan silhouette skor tertinggi yaitu 0,5462 yang menandakan struktur klaster baik. Untuk hasil klaster menghasilkan 3 segmen pelanggan. Entry itu gaji rendah, medium gaji menengah, dan premium gaji tinggi. Ini adalah aplikasi Warehouse Analytic Dashboard, aplikasi segmentasi pelanggan dan rekomendasi building. Kita akan ke menu segmentasi. Algoritma K-means clustering, langkah-langkahnya itu standarisasi data umur dan gaji, inisialisasi kroid awal K sama dengan 3, iterasi hingga convergent, 4, mapping ke segmen berdasarkan rata gaji. Misal nih, kita pilih cluster nomor 3. Nih, kita pilih 3. Lalu kita jalankan clustering tersebut. Maka hasilnya skornya 0,5462. Hasilnya seperti ini. Nih, ini ada hasilnya. Ganti ke, misalnya kita ke cluster 4. Jalankan. Maka hasilnya jadi 0,5390. Skornya. Ini skornya itu lebih rendah. Kapabilitas kendali utama di ujung jari. Sekarang mari kita lihat kapabilitas utama aplikasi yang bisa diakses dalam satu dashboard. Ini adalah Matrix Cars atau KPI seketika.
menampilkan KPI sekitar total pelanggannya itu 8.452, total transaksi 1.204,5. Untuk itu 3 segmen yang aktif. Ini adalah bagian CRUD, manajemen data, seperti ada pembaruan, penambahan, penghapusan data, pelanggan, langsung dari antarmuka tanpa menyentuh database. Untuk visualisasi distribusi data, pemetaan proporsi segmen pasar secara instan untuk alokasi sumber daya cepat. Visualisasi lanjutan. Aplikasi ini juga dilengkapi visualisasi lanjutan untuk menyingkap pola tersembunyi. Scatter Pilot 3D memetakan hubungan multidimensi antara segmen pelanggan. Grafik ini bisa diputar 360 derajat dengan mouse, memudahkan kita melihat irisan perilaku pasar yang kompleks. Histogram dan box plot membantu mendeteksi anomali pembeli dan renta distribusi transaksi. Ini penting untuk mencegah kehabisan stok. Tren penjual, line chart tren penjual, menganalisis fluktuasi permintaan musiman untuk pencegahan inventaris proaktif. Kita kembali ke aplikasi, kita ke menu visualisasi, pilih Scatter Pilot 3D. Tunggu. Nah, ini adalah contohnya. Entry, umur, dan gaji. Nah, seperti itu. Coba kita pilih histogram. Nah, kalau histogram tampilannya seperti ini untuk distribusi gaji. Ada premium, ada medium, ada entry. Coba kita kalau ke box pilot. Nah, itu ada entry, ada premium, ada medium. Tuh. Dan kita ke menu laporan. Nah, laporannya itu ada ini ya, ringkasan eksklusifnya. Dan performanya nih, dari Januari sampai dengan Mei saat ini. Jadi meningkat dari awalnya cuma 12K ke 17,2K dari Januari ke Mei ya. Strategis taktis berdasarkan clustering. Berdasarkan hasil clustering, aplikasi memberikan strategis taktis untuk setiap segmen. Entry segmen, karakteristiknya transaksi sesekali, volume kecil, rekomendasi building, paket pemula dengan harga terjangkau. Tata letak, area lorong utama yang mudah dijangkau. Medium segmen, frekuensi stabil, loyalitas moderat. Rekomendasi building, cross-selling, produk kompleter harian, tata letaknya end cap atau ujung lorong untuk visibilitas promosi. Premium segmen, volume tinggi, sangat menguntungkan rekomendasi rilis produk lebih awal, tata letak area khusus premium zone dengan pencahayaan optimal. Kita ke menu rekomendasi. Ini saya akan membacanya ya. Rekomendasi building produk ada entry, medium, premium. Karakteristik gaji 2-3 juta. Umur 20-28 tahun. Sensitivitas terhadap harga. Building rekomendasi roti, susu, telur itu diskonnya 10%. Medium karakteristiknya gaji 3-4 juta. Umur 29-38 tahun. Keluarga muda. Booming rekomendasi popok, bir, cemilan, diskon 12%. Untuk premium sendiri, gaji 5-6 juta, umur 40-55 tahun. Perhatian pada kualitas, seperti keju, wine, coklat, diskonnya 15%. Nih, rekomendasi penempatannya.
Kalau entry tadi, roti susu telur harian tingkat bawah. Medium, popok, bir, cemilan, rak keluarga tingkat tengah. Premium, keju, wine, coklat, rak premium, tingkat atas plus pendingin. Expect life-nya 25% penjualan cross sell. Mengubah laporan menjadi tindakan nyata. Aplikasi ini tidak hanya menampilkan data, tapi juga mengubah laporan menjadi tindakan nyata. Insight 1, ada peningkatan signifikan pada segmen medium yang berpotensi digeser ke premium. Insight 2, tata letak rak saat ini belum selaras dengan pergerakan fast moving versus slow moving. Action item 1. Eksekusi promosi building khusus untuk segmen medium akhir bulan ini. Action item 2, regionalisasi penempatan fisik di gudang sektor B berdasarkan matriks self optimization. Lanjut, kita membuka menu laporan. Here, inside action items. Ini adalah daftar insight dan action items. Nih, modern. Good, segmentasi 40%, 30% medium, 25 asset. Ya, checklist, building, ready, implementation, 2024. Next step, implementasi building per segmen. 1 minggu, share organization, 2 minggu, transparency, minggu ketiga, monitor KPI, interactive modern ongoing. Mengapa adopsi sistem ini? Mengapa perusahaan harus mengadopsi sistem ini? Ada 4 alasan utama. Automatisasi penuh, mengurangi inversi manual dan risiko human error dan pengelolaan data. Keputusan presisi, setiap strategis building dan tata letak rak divalidasi oleh perhitungan K-means matematis. Efisien waktu. Transisi ini analisis data berminggu-minggu menjadi wawasan seketika melalui layar. Arsitektur ringan, dibangun di atas Streamlit memastikan antarmuka yang cepat, modern, dan mudah digunakan oleh staf non-teknis. Kesimpulan dari presentasi saya, pertama, dashboard ini bukan sekedar alat pengetahuan pasif, ini adalah decision support system yang secara proaktif mengubah tumpukan data menjadi strategis peningkatan profitabilitas dan efisiensi gudang setiap harinya. Kedua, dengan algoritma K-means clustering, kita berhasil mengelompokkan 20 pelanggan menjadi 3 segmen, entry, medium, dan premium dengan Soul Soccer 05462 yang menandakan struktur cluster baik. Ketiga, rekomendasi building dan tata letak rak yang dihasilkan dapat meningkatkan cross-selling hingga 15-20%. Keempat, aplikasi ini siap digunakan oleh admin, manajer gudang, dan tim marketing untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas. Demikian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.